materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kak Desi mengenai lambang-lambang pramuka dan Kak Aci dan kakak-kakak lainnya mengenai apa materi-materi apa saja yang ada di dalam pramuka. Nah, langsung saja di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai kompas. Adik-adik sekalian di sini sudah tahu belum tentang apa itu kompas? Ada yang jawab kalian depan? Nggak tahu, Nggak Kak. apa-apa loh, ya, nanti di-cut. Nah, kompas adalah salah satu alat bantu yang dapat dipergunakan untuk mencari atau menentukan arah mata angin. Di mana kompas sendiri ada berbagai jenis, yaitu magnetik, ada pula kompas jenis dikropos. Nah, selanjutnya pramuka dan petualang sudah tidak asing lagi dalam menggunakan kompas ketika ada kegiatan lapangan, contohnya yaitu adalah hiking. Namun ternyata kompas juga digunakan oleh pilot atau nahkoda untuk membaca arah mata angin yang terdapat pada peta. Kompas tidak hanya terdiri dari satu jenis, mulai dari bahan kompas saja sudah cukup berbeda. Ada kompas yang menggunakan jarum, ada kompas yang menggunakan cairan sebagai petunjuk arahnya. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari kompas yang akan kakak jelaskan, antara lain yang pertama adalah dial. Dial adalah angka-angka yang terdapat dalam bidang kompas. Nah, selanjutnya adalah visir. Visir adalah alat bidik yang merupakan indikator sasaran berupa benang halus dengan arah vertikal untuk membidik sasaran tembakan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah tutup dial. Berbentuk garis dengan sudut 45 derajat untuk mempermudah menentukan arah mata angin lainnya jika salah satu arah mata angin tidak diketahui. Yang keempat itu adalah gantungan kompas. Gunanya untuk mengait ketika kompas tidak digunakan, serta dapat pula dipakai untuk meletakkan ibu jari saat membidik sasaran. Yang terakhir adalah kaca pembesar. Nah, guna kaca pembesar dalam kompas ini adalah untuk melihat secara detail angka pada dial. Nah, materi selanjutnya yang akan kakak jelaskan yaitu adalah mengenai macam-macam jenis kompas. Yang pertama yaitu adalah kompas bidik atau prisma, yang fungsi utamanya untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik atau tempat benda secara langsung. Nah, cara pemakaiannya itu sendiri adalah dengan membidikkan kompas ke sasaran secara langsung sekaligus membaca sudut sasaran pada skala kompas. Pusat sudut yang dibuat oleh arah bidikan atau jarum itulah sasaran dari kompas itu sendiri. Yang kedua adalah kompas silva, yang fungsi utamanya adalah untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Badan atau pembungkus kompas silva selalu dibuat transparan untuk mempermudah pembaca peta yang diletakkan di bawahnya. Kompas biasa, yang mana fungsinya hanya sebagai petunjuk arah berdasarkan prinsip gaya magnet. Jadi kompas biasa adalah kompas dasar. Ukuran kompas biasanya umumnya lebih kecil dari dua jenis kompas yang lainnya. Untuk sekedar petunjuk arah mata angin, kompas biasanya lebih diandalkan dan lebih praktis. Dan kompas biasa ini yang sering kita gunakan di mana kita saat melakukan perjalanan, yaitu adalah hiking. Selanjutnya, umumnya kompas terdiri dari 3 komponen, yaitu badan kompas, jarum magnet, dan skala arah mata angin. Banyak sekali kegunaan kompas dalam berbagai macam aktivitas yang menantang, dan fungsi masing-masing inilah yang terdapat di dalam bagian kompas itu sendiri. Badan kompas berfungsi sebagai pembungkus dan pelindung komponen utama kompas. Jarum magnet dipasang sedemikian rupa agar bisa berputar secara horizontal. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian yang terpenting yang ada di dalam kompas itu sendiri adalah dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Yang selanjutnya adalah visir, yaitu pembidik sasaran. Yang ketiga adalah kaca pembesar untuk membaca angka itu lebih jelas lagi dibaca bagi penjelajahnya. Yang selanjutnya adalah jarum petunjuk. Yang kelima adalah tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat. Yang keenam adalah alat penggantung, dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menompang kapas saat dibidik. Nah, selanjutnya yaitu yang akan kakak jelaskan adalah langkah-langkah menggunakan kompas. Yang pertama adalah letakkan kompas di atas
permukaan datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka kompas itu akan menunjukkan arah utara magnet. Yang kedua adalah bidik sasaran melalui visi dengan kaca pembesar. Memiringkan sedikit letak kaca pembesar, kira-kira yaitu adalah 50, di mana fungsi untuk membidik ke arah visi dan mengintai, dan angka pada dial. Yang ketiga adalah apabila visi diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah untuk dilalui kaca pembesar. Nah, untuk penggunaan kompas itu sendiri biasanya lebih mengarah kepada ke arah utara. Nah, selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian bidik yang ada pada kompas. Kompas bidik memiliki bagian-bagian antara lain. Yang pertama adalah dial, sama seperti kompas-kompas yang sebelumnya yang kakak sebutkan. Yang kedua adalah tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat. Yang ketiga adalah visir atau lubang dengan kawat halus pembidik. Yang keempat adalah kaca pembesar untuk melihat derajat kompas. Yang selanjutnya adalah jarum petunjuk untuk menunjuk arah utara magnet. Yang keenam adalah alat penggantung atau tempat ibu jari untuk menopang kompas. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah cara menggunakan kompas bidik. Cara menggunakan kompas bidik itu sendiri secara lebih detail akan dibahas di sini secara singkat dan sederhana. Cara menggunakan kompas bidik antara lain yang pertama adalah letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka kompas akan mengarah kepada arah utara magnet. Yang selanjutnya itu adalah bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah kaca pembesar agar terlihat berapa derajat angka yang nampak dalam kompas. Yang selanjutnya, apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Dan selanjutnya, sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Yang selanjutnya itu adalah apabila arah sasaran kurang dari 180 derajat Celcius, 180 derajat ditambah 180 derajat, contohnya adalah sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat, yaitu yang mana hasilnya adalah 210 derajat. Nah, selanjutnya adalah cara menggunakan arah tanpa cara menentukan arah tanpa menggunakan kompas. Yang pertama adalah menggunakan silet atau jarum yang diletakkan di atas permukaan air. Dengan cara yang sederhana, jarum maupun silet bisa digunakan untuk mengetahui arah mata angin sebagai pengganti kompas. Jadi adik-adik nanti kalau misalkan kalian tersesat di perjalanan dan kalian tidak menggunakan kompas atau kompas kalian sedang dalam keadaan rusak, kalian bisa menggunakan cara ini. Baik, Kak. Yang selanjutnya berpatokan pada masjid. Sebagian orang bila ingin membangun masjid untuk menentukan arah kiblat dengan kompas, biasanya mereka berpatokan. Yang mana seperti yang kita ketahui di sini adalah masjid di Indonesia ini selalu mengarah ke arah kiblat atau bisa kita bilang adalah barat. Yang selanjutnya adalah melihat kuburan. Khusus untuk kawasan Indonesia, kuburan Islam dan Kristen tentunya menunjuk lebih ke arah selatan. Jadi adik-adik bisa mengetahui setelah melihat di mana letak kepala kuburannya, adik-adik bisa menentukan di mana yang utara, barat, dan selatannya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan pohon. Dalam kondisi itu di sebuah hutan yang lebat, jika adik-adik tersesat, kita bisa menggunakan pohon sebagai tanda-tanda atau kita bisa meninggalkan tanda di mana bahwasanya kita itu sedang mengalami tersesat gitu. Yang selanjutnya adalah melihat jam dan matahari. Jika kita kebetulan memakai jam, terlebih dahulu kita lihat jam itu dan melihat matahari karena matahari mengalami pergeseran setiap waktu mengikuti arah jarum jam. Yang selanjutnya adalah mengamati rasi bintang, pari, dan layang-layang. Pada setiap bintang yang paling terang di rasi bintang ini bisa menjadi petunjuk arah mata angin. Nah, rasi bintang ini terletak pada malam hari di langit agak selatan, berarti bisa menunjukkan arah selatan di itu. Nah, mungkin hanya itu saja ya materi kompas yang bisa kakak jelaskan. Mungkin ini hanya materi saja yang mana masih agak sulit lah diterima oleh adik-adik. Untuk pertemuan selanjutnya kita langsung saja nanti kita praktekkan bagaimana cara penggunaan kompasnya agar materi yang kakak sampaikan pada
hari ini tidak sia-sia dan diterima baik oleh adik-adik semuanya. Akhir kata kakak akhiri, bila ada kesalahan kakak mohon maaf. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.